Halo guys, kembali lagi bersama kami masih di channel YouTube 81. Baiklah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Death Bell atau Lonceng Kematian. Sebelum saya memulai ceritanya, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan kalian juga bisa komen untuk memberi masukan atau ide-ide lainnya ya. Terima kasih. Death Bell atau Lonceng Kematian. Sebelum kita memasuki ceritanya, terlebih dahulu kita perkenalkan para guru di kelas tersebut. Yang pertama, Mr. Kim Bom. Yang kedua, Mr. Lee Bom Soo. Dan yang ketiga, Mrs. Choi. Pada awal cerita ini, Ina bermimpi di sebuah tempat dia sedang mencari Jiwon. Tapi yang ada hanyalah hantu-hantu yang siap membunuhnya. Tapi untungnya itu semua hanyalah mimpi. Dan Ina pun terbangun. Dari sinilah kisah ini berawal. Hari terakhir ujian semester. Pagi itu, seperti biasa, sebelum mereka memulai ujiannya, mereka harus mengumpulkan semua telepon genggam mereka masing-masing. Karena salah satu teman Ina di kelas itu terlambat dalam mengumpulkan teleponnya, akhirnya mereka pun terlibat sedikit adu mulut. Next, ujian pun dimulai, dan nilai hasil ujian semuanya memuaskan. Akan segera diumumkan nilai mereka masing-masing di kemudian harinya. 23 Mei hari Jumat. Diumumkannya nilai ujian mereka, di mana ranking 1 adalah Min Hae-young, ranking 2 adalah Son Dong-yuk, ranking 3 Cha Jae-wook. Di saat pengumuman itu, ada salah satu siswa yang aneh. Dia histeris dan tiba-tiba melihat Ina sebagai bayangan yang mengerikan. Dia lari mencekik Ina, tapi teman-temannya bisa menyelamatkan Ina. Dan akhirnya anak aneh itu dikeluarkan dari kelas dan dipanggilnya ambulan. Sambil diseret masuk ke ambulan, anak aneh itu mengucapkan pada mereka, "Kalian semua akan mati." Sampai berkali-kali. 24 Mei di hari Sabtu. Kelas spesial dimulai. Seperti biasa, sebelum kelas dimulai mereka harus mengumpulkan HP mereka masing-masing. Dan Dong-yuk di kelas itu bertugas sebagai pengumpul HP. Pagi itu, Min Hae-young tidak terlihat di kelasnya. Dan Dong-yuk yang mau menaruh kumpulan HP tadi tiba-tiba seperti ada yang memanggilnya. Dia penasaran. Kemudian dia mencari di mana suara itu. Seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Akhirnya Dong-yuk terjatuh. Dan kemudian entah hantu atau manusia itu menarik kakinya. Dong-yuk berusaha meraih HP-nya. Tapi makhluk itu terus menariknya sampai ke dalam atap. Dan di lain tempat, kelas Bu Choi dimulai. Tapi di awal pelajaran ditunjukkannya di sebuah TV yang aneh. Di situ ada Hae-young yang terkurung di sebuah tempat. Mereka semua panik. Dan Bu Choi menyuruh Ina memanggil guru yang lain. Ina pun sampai di ruangan guru. Dan segera Ina menyalakan TV-nya agar guru-guru yang lain bisa tahu apa yang terjadi. Setelah itu muncullah sebuah suara. Suara itu memberi sebuah pertanyaan dan harus mereka jawab. Jika mereka tidak bisa menjawab, maka Hae-young
akan mati. Satpam sekolah memberitahu pada Pak Kim, akses internet di sekolah semua pada mati. Pertanyaan pertama pun dimulai. Di mana air di tempat Hae-young disekap sudah dikeluarkan. Tapi mereka semuanya bukannya sibuk mencari jawaban, justru malah berantem. Pak Lee mengira Kang Hae-young lah di balik semua ini. Akhirnya, Pak Lee menghajar Kang Hae-young dan Kang Hae-young melawan, bahwa memang bukan dialah pelakunya. Tidak lama kemudian, Min Hae-young pun meninggal dunia karena mereka tidak mampu menjawabnya. Melihat itu semua, Pak Lee mau menghubungi polisi. Dia mau keluar dari sekolah untuk mencari telepon umum. Bu Choi dan Pak Kim mengingatkan bahwa mereka tidak boleh keluar dari kelas. Kalau tidak, mereka akan mati. Dan lihat apa yang terjadi. Akhirnya, Pak Lee pun terbunuh oleh makhluk misterius itu. Bel pun berbunyi kembali. Makhluk itu berbicara lagi mengingatkan jangan ada yang meninggalkan tempat ini. Dan pertanyaan kedua pun dibacakan. Terdengarlah suara Dong-yuk yang merintih kesakitan. Semua murid sibuk mencari jawaban. Pak Kim dan Ina memikirkan apa jawabannya. Sambil disiksanya Dong-yuk, dan pertanyaan segera terjawab, tapi mereka telat. Dan kemudian Dong-yuk pun terbunuh. Selanjutnya, Jae-wook pun menghilang. Ina berlari mencari sesuatu, dan akhirnya Ina pun menemukan sedikit titik terang. Bahwa pembunuhan itu diurut berdasarkan ranking mereka. Dan setelah Jae-wook ranking 3, kemudian Mi-hyung ranking 4, dan kemudian Ina ranking 5. Karena ketakutan, kelompok Mi-hyung yang lain pergi ke asrama putri. Mereka bersembunyi di situ. Pada jam 7.30 sore, 6 jam semenjak hilangnya Jae-wook, pertanyaan ketiga pun dimulai. Pak Kim dan lainnya sibuk mencari jawaban. Sedangkan Bu Choi dan rombongan Ina melihat lampu di asrama tempat bersembunyi Mi-hyung sedang bermasalah. Akhirnya mereka ke sana. Beberapa kejadian aneh terjadi. Mereka semua berteriak histeris. Pak Kim tidak bisa menemukan jawabannya. Dan akhirnya Jae-wook pun terbunuh. Dan selanjutnya Sojin pun menghilang. Bel sekolah pun berbunyi kembali. Pertanyaan keempat dimulai. Sojin pun dalam bahaya. Sojin yang disiksa dimasukkan ke dalam mesin cuci. Semua pertanyaan berhubungan dengan kematian. Soal keempat pun gagal dijawab. Dan Sojin akhirnya terbunuh. Di tengah perjalanan mereka menuju kembali ke tempat PA, mereka bertemu dengan anak aneh itu. Anak itu berusaha menyerang Ina. Kang Hae-young berusaha melindungi Ina. Dan akhirnya, Kang Hae-young terbunuh oleh anak itu. Dan kemudian, Pak Kim menghajar anak itu. Hingga akhirnya, anak itu pun tewas. Bel berbunyi kembali.
Pertanyaan kelima pun dimulai. Kini Mi-hyung yang disiksanya. Mereka semua mencoba menyelamatkan Mi-hyung dan memohon agar Mi-hyung tidak dibunuh. Tapi pembunuh itu semakin ganas dan akhirnya Mi-hyung pun terbunuh. Pak Kim yang mengetahui akan pembunuh Mi-hyung, dia segera naik ke atas. Berkelahi dengan pembunuh itu dan akhirnya Pak Kim berhasil membunuhnya. Kini Ina yang dalam bahaya. Dan ini akhir dari semuanya. Dan akanlah terungkap semua motif di balik pembunuhan ini. Beliau adalah ayah dari Ji-won. Detik-detik terakhir yang membahayakan. Demi untuk melindungi murid beserta semuanya, akhirnya Pak Kim pun menyerahkan diri. Dan dia mengakui semua kesalahannya. Dan satpam sekolah itu pun datang. Dia menusuk Pak Kim sampai berkali-kali hingga Pak Kim tewas. Tak lain dan tak bukan, satpam tersebut adalah ayah dari Ji-won. Dan dialah dalang di balik semua pembunuhan ini. Kisah ini pun berakhir. Hikmah dari ini semua adalah bahwa pembalasan itu pasti ada, entah dari mereka yang tersakiti atau dari Sang Pencipta. Berhentilah berbuat kejahatan, teruslah menebar kebaikan. Baiklah, hanya segini saja yang sanggup saya persembahkan. Jika ada salah kata dari kami, kru channel 81, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!